Halo teman-teman semua, pada kangen gak nih sama podcast kita? Kali ini BBM balik lagi nih di bulan Mei. Tunggu. Tapi sebelumnya ada yang sadar gak sih? Kalau kita tuh bukan MC yang kemarin. Iya ya, kita lupa perkenalan diri ya. Kenalin, nama aku Rafael. Dan aku Floni. Sebenarnya kita mau ngapain sih berdua di sini? Siapa bilang kita berdua doang? Kita lagi kedatangan narasumber yang kece-kece dan mantul nih. Wah, siapa tuh? Jadi penasaran nih. Saya tahu dong. Udah gak sabar ya? Langsung aja kita panggil narasumber kita di acara podcast hari ini. Siana 15 dan Rafael 13. Halo. Halo teman-teman narasumber. Halo. Boleh Halo. dong kenalan dulu. Nah bener nih, kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Oke, sebelumnya kenalin nama gue Rafael Christian Haryadi dari kelas 13. Perkenalkan, nama aku Prasensia Margaret Siana Putri, aku dari kelas 10. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih waktu itu di sekolah ada acara apa? Emang sebenarnya waktu itu ada apa sih? Itu loh, masa kamu nggak tahu? Kalau umur perkumpulan kita tahun ini akan genap 100 tahun loh. Jadi kemarin Sabtu banyak lomba-lomba buat ngerayain ulta yayasan kita. Pantes kemarin rame banget ya. Ada ultras, segala guru pakai bawa galon lah. Tapi sayang banget gak sih pas perebutan juara 1 futsal BW cuma dapat juara 2. Nah, menurut kalian gimana nih kesan atau tanggapan kalian pas kalian tahu kalau misalkan Strada itu udah beranjak ke umur yang ke 100? Mungkin bisa jadi gue dulu ya. Bagi gue itu jadi bagian dari Strada yang udah berumur 100 tahun ini sangat berkesan karena gue sendiri di perkumpulan Strada udah 10 tahun. Dan jadi bagian dari sejarah Strada itu pasti bawa feel tersendiri buat gue. Dan terus juga dengan acara yang dilakuin kemarin itu seru-seru banget, apalagi pas turnamen futsalnya. Itu kan gue sempat ikut support juga kan. Rusuhnya seru, pertandingannya juga seru-seru. Kalau aku sih pastinya seru banget ya, karena kan Strada ini kan udah 100 tahun banget nih, udah lama ya, umurnya udah panjang banget. Jadi pastinya acaranya pasti bakal seru-seru dan unik-unik juga kita gitu. Nah ngomongin lomba, di antara kalian ada nggak nih yang ikut lomba 100 tahun Strada kemarin? Atau jadi panitia gitu? Kalau sendiri, aku jadi panitia lomba vokal group. Kalau gue diikutin untuk mewakilin BW di lomba membuat teks puisi. Keren banget. Kalau boleh tahu selama persiapan itu kalian tuh ada kayak kendala atau kesulitan gak sih? Kendala paling utamanya tuh sebenarnya yang di awal itu gue salah bikin bentuk teks yang harusnya teks opini, gue bikin jadi teks cerita biasa, jadi kayak teks narasi. Jadi di yang udah gue kumpulin itu ternyata bukan yang seharusnya dikumpulin. Jadi gue bikin teks opininya beda lagi di sekolah dan itu harus spontan mikir. Jadi belum sempat mikir bahan buat teks opininya. Tapi ya begitu udah dapet bahan-bahannya ya lancar juga. Kalau aku sih kesulitannya, jadi kan waktu persiapan itu harusnya lomba vokal group itu kan di SMP, di ruang aulanya. Kita sebenarnya udah siapin nih dari ruang transit sampai ruang tunggu serta hal. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, Mr. Ega bilang kalau ternyata di SMP itu sinyalnya tidak cukup mampu buat live streaming. Karena di lomba vokal group itu harus di live streaming. Akhirnya sambil menunggu informasi dari guru-guru juga, terus aku kan juga sama teman panitia aku kan juga bingung banget nih harus gimana. Akhirnya setelah H-2 atau H-1 gitu, kalau nggak salah, aku dapat info kalau ternyata lombanya bisa diadain di SMP. Berarti lumayan sulit juga ya. Tapi menurut kalian pribadi nih, kira-kira siswa-siswa SMA Strada Bakti Wiyata ini sebenarnya punya potensi nggak sih buat menjuarai lomba itu?
Kalau menurut aku sih pasti ada ya, karena setiap anak-anak atau siswa-siswi di SMA BW ini pasti punya bakat tersendiri, cuman mungkin belum dikeluarin aja bakatnya gitu. Benar banget. Murid-murid di BW itu sebenarnya semuanya berbakat, cuman mereka belum tahu gimana cara buat memaksimalkan bakat mereka. Dan bakat ini kan kita nggak cuma merujuk ke akademik doang, bisa ke non akademik juga. Jadi nggak cuma di olimpiade apa, cuman terus juga bisa, tapi juga bisa ke arah yang olahraga atau bahkan e-sport juga ada, kita akan prestasi e-sport buat sekolah kita. Memang ya sekolah kita ini hebat banget. Banyak banget siswa-siswi di sini yang memiliki prestasi, memiliki bakat-bakat. Makanya buat kalian yang lagi streaming, terutama kalian yang masih SMP dan mau naik ke SMA, boleh banget nih kalau misalkan masih bingung SMA di mana, boleh banget langsung join aja ke SMA Sadar Bakti Wiata. Setuju. Ini sekolah kece banget sih, apalagi guru-gurunya gaul habis. Tapi bakat-bakat yang tadi kan termasuk bakat-bakat yang terpendam ya. Kira-kira ada nggak sih siswa-siswi di sini yang malu-malu itu buat nunjukin bakatnya? Atau ada nggak sih mereka belum tahu bakat mereka sendiri? Banyak sih sebenarnya. Jadi memang banyak murid-murid yang kalau di kelas terkenal ranking, tapi kalau di luar kelas mereka malu untuk nunjukin potensi mereka. Jadi sebenarnya mereka tahu kalau mereka punya potensi, tapi mereka nggak mau ngakuin kalau mereka memang punya itu. Jadi ya ngehambat mereka sendiri. Itu makanya kita sebagai teman dia harus membantu dia untuk lebih percaya diri sama bakat yang dia punya. Kalau aku sih aku setuju banget sama pendapatnya, karena kayak setiap orang tuh harus berani untuk mengekspresikan bakat-bakatnya dia dengan lebih percaya diri atau ikut lomba-lomba mungkin dari akademik ataupun non akademik. Bener sih, pasti ada aja kan ya orang-orang yang malu atau minder buat nunjukin bakat-bakat mereka. Iya. Padahal keren-keren banget kan, padahal bakat-bakatnya. Oke, coba deh. Kalian di antara kalian berdua boleh nih kasih kata-kata atau quotes buat ngajak teman-teman kita yang masih malu-malu buat ikut lomba. Mau dari siapa dulu? Siapa dulu? Gini aja deh. Tuhan ngasih kita turun ke dunia ini kan pasti bukan tanpa tujuan. Pasti udah dikasih kelebihannya masing-masing, udah dikasih kekurangannya masing-masing. Nah itu balik lagi ke pribadi kita mau manfaatin bakat itu apa enggak. Kalau kita bisa manfaatin bakat itu, kita pasti bisa jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain dan terutama buat diri kita sendiri. Tapi kalau bakatnya dipendam terus, kita nggak bakal bisa kemana-mana. Itulah kenapa kita harus bisa percaya sama diri sendiri, jangan terlalu terpaku sama omongan orang lain. Kalau dari aku, mungkin bagi kalian yang mungkin udah tahu nih potensinya apa atau masih cari bakatku nih apa ya, coba bisa diekspresikan dalam berbagai hal gitu. Ya kalian suka atau dari segi hobi kalian tuh, aku nih di bidang yang mana ya, terus jangan malu untuk mengekspresikan diri kalian di bidang tersebut gitu. Keren banget, quotesnya pasti pada termotivasi ya sih. Keren-kerennya emang siswa-siswi di sekolah kita. Ya dong, BW gitu lah. Ternyata banyak banget yang punya bakat terpendam, termasuk kakak narasumber yang ada di sini. Betul banget sih itu. BTW, dengar-dengar Sabtu kemarin tuh ada acara kan sih? Oh iya bener juga. Tanggal 4 Mei kemarin ada acara gelar budaya yang keren abis ya pokoknya. Wih, gokil. Teman-teman yang pada nonton pasti kagum-kagum. Kalian nonton nggak? Kalau aku malah datang langsung ke tempatnya, nggak coba nonton, langsung ke lokasi. Seru, dan itu seru banget. Begitu datang, gue lihat pertunjukan dari anak-anak drum band BW ya, yang show pertama ya. Itu mereka udah lumayan berbakat sejak sangat dini, jadi itu pasti bakal jadi showcase-nya gitu. Mereka akan gimana ketika mereka pelak besar nanti. Terus juga di acara gelar budaya itu kan ada banyak bazar ya. Dan kebetulan gue orangnya adalah orang yang suka makan, terutama B2 itu ada
Dan gue banyak beli B2 juga. Dan itu enak-enak. Banyak ketemu teman-teman lama, guru-guru lama juga yang dari BL karena gue dulu SMP SD di BL. Gitu aja. Dari aku, sebenarnya aku datang sih, cuman udah di pertengahan acara karena paginya itu aku harus ngerjain mading sekolah. Nah, jadi aku baru datang tuh sekitar pertengahan acara lah. Terus pas aku sampai di sekolah itu kayak wah keren banget ininya apa sih desainnya gitu loh, kayak ada foto booth-nya, terus ada bazarnya, itu lucu-lucu banget, ada kayak bazar aksesoris ataupun makanan. Terus aku juga ketemu sama guru-guru lama dari aku SD ataupun TK, dan mereka masih ingat sama aku gitu. Bener banget, jadi kemarin tuh bisa buat reunian gitu ya. Iya. Reuni kecil-kecilan. Gak kerasa nih kita udah di ujung acara. Udah sampai akhir nih, cukup sekian ya pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya buat Shani dan Rafael yang sudah menemani kita di podcast BBM kita hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kedepannya kita bisa lebih pede lagi dalam mengekspresikan bakat-bakat kita dan kalian. Oke, sekian dari tim BBM. Saya Rafael. Saya Froni. Sampai jumpa di BBM selanjutnya. Kami pamit undur diri. Selamat hari. Dan